Penasehat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi menuturkan bahwa Iran sudah memprediksi akan ada serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow. Karena antisipasi tersebut, menurutnya tak ada kerusakan di fasilitas nuklir Fordow yang berarti. Hal ini disampaikan oleh Mehdi melalui akun X pribadinya pada Minggu, 22 Juni 2025. Anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, Mohsen Rezai juga mengatakan bahwa Iran sudah memindahkan seluruh material, uranium, nuklir miliknya ke tempat aman. Diketahui sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengklaim, berhasil menyerang 3 situs nuklir Iran. Setelah serangan AS terhadap Iran tersebut, Trump menyatakan bahwa Teheran harus setuju untuk mengakhiri perang ini. Trump menuturkan pesawat militer AS dengan selamat keluar dari wilayah udara Iran setelah menjatuhkan bom di Fordow. AS melancarkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir Iran menggunakan 6 pesawat B-2 Spirit Stealth Bomber. Pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan 12 bom GBU-57A/B di situs nuklir Fordow. Sementara itu, serangan ke Natanz dan Isfahan didukung 30 rudal jelajah TLAM yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut AS. Iran melakukan balas dendam dengan meluncurkan puluhan rudal andalannya ke wilayah kota Haifa, Israel. Rentetan serangan rudal itu menyerang Israel setelah militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi fasilitas nuklir di Iran, Minggu, 22 Juni 2025. Saat serangan berlangsung, sirene meraung-raung di beberapa wilayah Israel. Bahkan, ledakan dahsyat terdengar di sejumlah bagian Israel Tengah, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Tampak kobaran api juga menggelapkan langit Haifa. Terkait serangan itu, militer Israel mengidentifikasi ada 20 rudal Iran menyasar wilayahnya ke Israel Tengah dan Utara. Terkini, belum diketahui jumlah korban dan kerusakan bangunan yang dialami Israel. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan langsung dari pihak Israel terkait langkah yang akan dilakukannya. Namun, sebelum serangan balasan Iran ke Israel pada hari Minggu ini, Presiden AS, Donald Trump mengancam Teheran. Yakni pasukan AS akan kembali menyerang jika Iran tak segera memilih jalan damai. Menurutnya masa depan Iran kini bergantung pada 2 pilihan, antara perdamaian atau tragedi panjang. Keputusan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menyerang 3 situs nuklir milik Iran pada Sabtu 21 Juni malam menuai kecaman. Kecaman tak hanya datang dari dunia internasional, melainkan juga internal AS sendiri. Bahkan saking marahnya, muncul desakan pemakzulan terhadap Donald Trump. Seruan pemakzulan Presiden Donald Trump disampaikan petinggi Demokrat. Anggota Kongres Sean Casten menekankan bahwa keputusan Trump menyerang Iran adalah pelanggaran hukum yang jelas dan dapat disanksi hukum. Menurutnya tak ada presiden yang berwenang mengebom negara lain, tanpa ada ancaman langsung terhadap AS. Terlebih serangan itu disebutnya operasi rahasia itu tanpa persetujuan Kongres. Desakan pemakzulan Trump juga disampaikan anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria mengatakan Trump telah mengambil resiko secara sembrono dengan melancarkan perang yang berbuntut panjang. Anggota Komite Intelijen Utama dari Partai Demokrat Jim Himes juga menuduh Trump melampaui kewenangan kepresidenannya dengan serangan tersebut. Ia mengeluh bahwa ia tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang serangan tersebut. Bukan hanya Demokrat yang marah tentang tindakan Trump baru-baru ini. Anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie juga mencuit bahwa ia menganggap tindakan itu inkonstitusional. Kemudian, miliarder AS Elon Musk secara terbuka mendukung pemakzulan Donald Trump agar digantikan Wakil Presiden J.D. Vance. Hal ini semakin memperjelas bahwa Musk tidak hanya menolak kebijakan Trump, tetapi juga ingin perubahan kepemimpinan di Gedung Putih. Puluhan rudal balistik multihulu ledah Kheibar Shekan diluncurkan pertama kali oleh Iran menggempur target-target penting Israel. Taktik baru yang digunakan Teheran ini diklaim sukses mengejutkan musuh. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengatakan, fase operasi pembalasan ini menandai debut rudal balistik Kheibar Shekan. Rudal generasi ketiga ini diklaim berhasil menyerang sasaran yang dituju. Serangan diluncurkan hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengklaim telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Menurut IRGC, total 40 rudal berbahan bakar padat dan cair diluncurkan ke target strategis di seluruh wilayah Palestina yang diduduki hari ini Minggu, 22 Juni 2025. Sasaran utama termasuk Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Pusat Penelitian Biologi Rezim dan lokasi komando dan kontrol alternatif. Rudal-rudal tersebut menggunakan hulu ledak yang dapat bermanuver dan mampu menyesuaikan lintasannya selama penurunan. Selain itu,
mampu mengirimkan beberapa muatan berdaya ledak tinggi dan sangat merusak. Sirene dilaporkan berbunyi hanya setelah rudal mengenai sasaran secara langsung. Warga pendudukan pun dibuat panik dengan datangnya rudal-rudal ini. Sejumlah bangunan bertingkat hancur hingga terjadi kebakaran di sejumlah titik. Dunia internasional bereaksi keras terhadap klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan AS telah melakukan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, termasuk situs bawah tanah Fordo pada Minggu 22 Juni. Beberapa pemimpin dunia menyerukan pengendalian diri dan memperingatkan potensi konflik regional yang lebih luas. Iran sendiri telah mengecam serangan AS terhadap situs nuklir Teheran dan berjanji akan membalasnya. Kecaman juga dilayangkan sejumlah negara seperti Rusia hingga Cina. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia mengatakan bahwa Donald Trump telah memulai perang baru. Menurutnya dengan perang, Trump tidak akan memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Sementara itu pemimpin Partai Demokratik Liberal Rusia Leonid Slutsky mengatakan bahwa serangan AS terhadap Iran tidak memiliki tujuan militer yang kuat. Ia juga mengecam serangan AS dengan menegaskan bahwa tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Menurutnya, eskalasi ini berpotensi meluas hingga keluar kawasan. Ia menilai Washington seharusnya paham konsekuensi balasan dari Teheran. Di sisi lain, ia memperingatkan konflik meluas dapat memicu Perang Dunia III. Sementara, Senator Dewan Federasi Andrei Klishas juga menyerukan penguatan potensi nuklir Rusia setelah AS menyerang Iran. Selain Rusia, Cina juga sudah memberikan respons atas serangan AS kepada Iran. Cina mengutuk serangan udara AS melalui media pemerintah. Tiongkok memperingatkan bahwa Washington mungkin mengulangi kesalahan strategis di masa lalu. Komentar singkat oleh CGTN, media berbahasa asing milik penyiar pemerintah Cina, menggambarkan tindakan AS sebagai titik balik yang berbahaya. Dikatakannya, pendekatan diplomatik yang terukur yang memprioritaskan dialog daripada konfrontasi militer menawarkan harapan terbaik bagi stabilitas di Timur Tengah. Sedangkan, Kantor Kepresidenan Korea Selatan langsung mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional untuk menilai dan menanggapi serangan AS baru-baru ini terhadap fasilitas nuklir Iran. Kemudian, Pakistan juga mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran, dan memperingatkan risiko eskalasi yang lebih luas di Asia Barat. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan negaranya sangat khawatir tentang potensi meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Kementerian tersebut menambahkan bahwa serangan AS melanggar semua norma hukum internasional, dan menekankan bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri berdasarkan piagam PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat khawatir dengan penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat dan memperingatkan akan konsekuensi bencana jika situasi terus memburuk. Kelompok Palestina Hamas juga bereaksi keras, menyebut serangan udara AS sebagai agresi terang-terangan AS terhadap wilayah dan kedaulatan Republik Islam Iran. Kerajaan Arab Saudi juga khawatir dengan perkembangan yang terjadi di Iran. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan. Partai Demokrat AS sebagian besar mengutuk tindakan Presiden Trump sebagai tindakan yang inkonstitusional. Petinggi Partai Demokrat, anggota Kongres HKM Jeffries, mengkritik langkah Presiden sebagai tindakan yang tidak sah dan berpotensi gegabah. Ia menganggap Presiden secara pribadi bertanggung jawab atas dampaknya. Di sisi lain, PM Israel Benyamin Netanyahu memuji keputusan Presiden Trump, dengan mengatakan serangan itu akan membentuk kembali masa depan Timur Tengah. Ia mengatakan AS telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan memuji serangan itu sebagai bentuk pemenuhan janji lama Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.